berjumpa kembali di dalam ibadah online kami. Kami berdua mewakili kepenatuan yang ada dan seluruh jemaat City Bali menyambut saudara selama bergabung di dalam ibadah kami pada hari ini. Saya percaya saudara akan menikmati berkat Tuhan berlimpah-limpah. Welcome to C3 Bali Online this morning. It's great to have you with us. We've got some great praise and worship, great word of God coming up. Have a great time. We pray for God to really touch your hearts and touch your lives. Ya saudara, ada beberapa pengumuman untuk Anda. Berikut dia. Kami terus menghimbau saudara untuk tetap mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Yang kedua, kenakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, stay di rumah, belajar, berdoa dari rumah. Ya, untuk persembahan Bapak dan Ibu, Anda bisa transfer ke rekening C3 Church Bali di rekening BNI, ada tertera di bawah ini. Dan juga saudara, kabar yang baik untuk kita, Anda bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur Anda melalui barcode link saja. Nanti kami akan berikan barcode-nya. Bisa juga menggunakan GoPay dan juga Dana. Jadi itu sangat memudahkan Anda untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Seberapa besar persembahan dan perpuluhan Anda, semuanya sangat membantu kita, pelayan kita melalui gereja C3 Church Bali. Dan jika Anda memerlukan bantuan ataupun mau mengkonfirmasi transfer ataupun pengiriman dana Anda, bisa Anda hubungi Ibu Kadek, nomornya ada tertera di bawah ini. Ya, saudara, untuk pendaftaran di Taman Mumbul, untuk tahun ini kita kenakan harga 25.000 per orang. Sekali lagi, 25.000 per orang. Jadi, jika Anda mau bergabung, bisa menghubungi Ibu Kade dan langsung membayar 25.000 per orang. Terima kasih. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi tim doa kami dengan nomor di bawah ini. Ya, dan akhirnya saudara, kami mengucapkan selamat menikmati ibadah online kita pada hari ini. Selamat menikmati persekutuan bersama keluarga dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I will lift you.
Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun
Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Shalom Sitri Bali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berbagi firman Tuhan lagi pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapa di surga, kami bersyukur dalam keadaan yang sangat-sangat terbatas ini. Kami bisa tetap mengikuti ibadah meskipun melalui online, tapi kami percaya dimanapun jemaat semua berada, dimanapun kami berada, Engkau tetap beserta dengan kami. Roh Kudus sertai kami semua. Tuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 48 sampai 52. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, saudara boleh membukanya dan kita akan sama-sama membacakannya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Saudara, ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa pada hari-hari terakhir kehidupannya. Ketika Tuhan berkata kepada dia, dia boleh melihat negeri yang dijanjikan itu, tetapi dia tidak boleh masuk. Saya akan memberikan sebuah pengalaman saya secara pribadi. Awal bulan ini, seperti biasanya tiap-tiap awal bulan, saya harus membayar PAM, rekening air, di sebuah kantor dekat rumah saya, di sebuah kantor bank. Dan seperti biasanya saya selalu memilih untuk berjalan kaki. Dan sebelum keluar dari rumah saya sudah persiapkan semua perlengkapan saya, dan saya berjalan. Pertama saya ke bank yang satu dulu untuk ke ATM untuk ambil uang, kemudian saya balik lagi, saya menuju ke kantor itu. Tetapi ketika saya memasuki halaman, ya baru di depan pagar daripada kantor bank itu, tiba-tiba saya di-stop oleh security-nya. Pak, maaf Pak, nggak boleh masuk Pak. Bapak nggak pakai masker." Saya kaget. Setahu saya sebelum berangkat dari rumah saya sudah persiapkan semua, tetapi ternyata satu kesalahan saya, kegagalan saya lupa kalau masker itu saya nggak pakai. Dan ini mungkin ya saya setelah saya membaca firman Tuhan ini, saya jadi teringat ya dengan kisah Musa ini. Dia itu membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi di detik-detik terakhir kehidupannya sudah memasuki tanah perjanjian, Tuhan bilang tidak boleh masuk. Ya, seperti yang saya alami tadi, sudah di depan pagar, petugasnya bilang tidak boleh masuk. Ada satu syarat rupanya, di mana saya gagal menepatinya. Nah ini Musa. Saya percaya mungkin kasus Musa itu pasti lebih berat dari yang saya alami. Karena apa? Selama 40 tahun di padang gurun, dia memimpin bangsa Israel dengan segala pergumulan mereka, dengan segala kesulitan mereka, ya. Tetapi Musa juga, saya percaya dia punya pengharapan bahwa dia bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pada waktu-waktu terakhir Tuhan hanya bilang, kau naik ke gunung, engkau akan mati di situ. Engkau boleh melihat negeri itu, tidak boleh masuk ke negeri itu. Dan ini satu yang
saya percaya berat sekali bagi Musa. Kenapa? Persoalannya karena Musa itu waktu orang Israel ya, mereka mengalami, kita akan lihat bersama-sama dari kitab Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal ke-20, ini ada sebuah kisah yang menjadi alasan di mana Musa menjadi penyebab bagi Musa sehingga Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Kita sendiri tahu nama Musa itu artinya ditarik keluar daripada air. Ya. Dan ini yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu, masalah air ya. Kita lihat di dalam kisah Bilangan pasalnya yang ke-20, ayat yang kedua, dan selanjutnya saya bacakan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ini keluhan-keluhan bangsa Israel. Jadi saya bisa bayangkan itu orang Israel yang dibawa oleh Musa ini bukan jumlah yang kecil, saudara. Waktu mereka keluar dari Mesir, dicatat 600.000 laki-laki yang dewasa. Dengan kata lain, yang sudah punya keluarga. Kalau istri mereka itu ada 600.000 juga, berarti 1.200.000. Dan anak-anak mereka mungkin perhitungannya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Ini satu jumlah yang besar, dan Musa harus menyediakan air bagi mereka. Ini tantangan yang berat ya. Dan ketika tidak ada air di padang gurun, saudara tahu, ya mungkin di sini saudara belum pernah melihat padang gurun, tetapi tempat-tempat yang kering itu tidak, air itu menjadi satu persoalan yang besar. Air menjadi persoalan besar, dan mereka itu mungkin sudah kehausan, sudah tidak ada minuman lagi, tidak ada bisa mungkin menyuci baju untuk memasak. Mereka datang kepada Musa dengan amarah, berkerumun mereka, gerombolan-gerombolan, dan mereka bertengkar dengan Musa. Alkitab mencatat mereka bertengkar, minta air. Dan coba kalau saya mau hitung-hitung, 2 juta orang, 3 juta orang itu berapa juta liter air yang dibutuhkan. Kalau mungkin dihitung dengan tangki air yang harus disediakan, mungkin sekitar 10.000 tangki air per hari mereka butuhkan di padang gurun itu. Itu satu pekerjaan yang luar biasa yang tidak sanggup Musa sediakan, sehingga satu-satunya cara dia hanya bisa datang kepada Tuhan. Ya, kita baca dalam ayat selanjutnya. Maka pergilah Musa dan Harun, ayat 6, dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum kepada umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa untuk keluar, mengumpulkan jemaat, dan berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan airnya. Saudara, ini pekerjaan yang impossible kalau mau dipikir-pikir, hanya berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Saudara, bukit batu itu seberapa banyak kandungan air yang ada? Ya, kita tahu di padang gurun yang tidak begitu banyak mengandung air, ada bukit batu, dan Tuhan bilang berbicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tetapi apa yang terjadi, kita lihat apa yang Musa lakukan. Ya, dikatakan, lalu Musa mengambil, ayat 9, Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan serta diperintahkannya kepadanya, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkata ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Ini pembelaan Tuhan sebenarnya. Tadinya Tuhan hanya bilang sama Musa, berbicara kepada bukit batu. Tetapi Musa lain lagi persoalannya. Begitu dia keluar dari hadirat Tuhan di kemah pertemuan, dia menghadapi bangsa Israel, dia malah seperti menyumpahi mereka. Dikatakan, hai bangsa yang durhaka. Ya, ini tidak dikatakan Tuhan untuk Tuhan tidak perintahkan Musa untuk mengucapkan hal itu. Tetapi Musa mengucapkan hal itu. Dan di dalam kondisi seperti itu, dia memukul bukit batu itu. Saya percaya dia pukul itu dengan penuh emosi mungkin, karena dia pikir kalian ini hanya bingung soal air, dan dia pukul bukit batu itu. Puji Tuhan, meskipun dia tidak berbicara kepada bukit batu seperti diperintahkan Tuhan, tetapi bukit batu tetap mengeluarkan air. Saya mau perkatakan satu perkara di sini. Ini tanda daripada kesetiaan Tuhan bagi Musa dan bagi orang Israel. Tetapi bagi Musa sendiri, Tuhan berkata, engkau telah berubah setia. Kita pelajari mengenai Musa ini dari awal, semenjak Tuhan menyuruh dia menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah orang yang sangat-sangat setia di hadapan Tuhan. Dia begitu setia. Bahkan di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya, paling rendah hatinya, paling sabar, ya. Ketika dia digosipin oleh kakak kandungnya sendiri, si Miriam, dia itu tidak marah, dia hanya sabar. Ya, dia hanya bertahan dan bersabar. Kita akan melihat kenapa hal ini sehingga Tuhan bilang Musa itu berubah setia. Saudara, kesetiaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Dan sebagaimana kita tahu, gereja kita awal tahun ini temanya adalah tahun kesetiaan. Dan untuk bisa setia tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang untuk bisa setia karena ada begitu banyak pilihan-pilihan di luar yang lebih menarik mungkin, yang membuat kita berubah setia. Ada begitu banyak godaan-godaan di luar yang membuat kita bisa berubah setia. Tetapi saya mau perkatakan satu perkara supaya kita tetap bisa setia, ya. Tuhan katakan begini di dalam kitab Bilangan Ulangan pasal 32 tadi, ya, oleh sebab kamu telah berubah setia dan juga oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Jadi kunci sebenarnya untuk bisa tetap setia, kita selalu harus menghormati kekudusan Tuhan. Apa artinya? Di mana Tuhan hadir, di situ ada kekudusan. Kita harus tetap bisa menjaga kekudusan itu sebenarnya. Hadirat Tuhan itu adalah tanda daripada kekudusan. Memang untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup suci, ada begitu banyak tantangan, ya, godaan-godaan, sehingga kita selalu bisa, ya, terpancing, tergoda untuk tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apapun yang menjadi halangan, saudara, saya mau katakan, mari kita belajar. Mari kita belajar. Kita belajar untuk tetap hidup di dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa tetap setia. Ada beberapa tantangan atau ada beberapa item, beberapa dari gereja kita yang menyangkut kesetiaan. Kita sudah beberapa hari lalu itu dengar dari renungan daripada Ibu Hani, ya, di situ dikatakan setia berdoa, setia menyembah Tuhan, setia di dalam memberkati gereja ini, setia di dalam banyak perkara, saudara. Kita belajar setia. Kita belajar, ya. Jangan sampai kita sebagaimana Musa, ya, selama hidupnya dia begitu setia, tetapi pada detik-detik terakhir dia berubah setia. Ya, ini firman Tuhan yang berkata dia berubah setia, sehingga sebagai akibatnya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu sangat-sangat menyakitkan, saudara. Saya percaya selama 40 tahun Musa itu hidup berjuang, ya, dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan. Tetapi pada detik-detik terakhir dia berubah setia. Ini tantangan bagi kita, pelajaran bagi kita, ya. Marilah kita belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Selama saudara beribadah dengan gereja kita di sini, belajarlah untuk tetap setia. Saudara, saya mau tantang sama saudara. Saudara setia berdoa.
Saudara, setia untuk menyembah Tuhan, setia membaca firman Tuhan, setia apa lagi? Setia di dalam memberikan persepuluhan kepada gereja sini untuk menunjang pelayanan di gereja ini. Saudara, belajarlah setia. Perkara kecil saja, saudara. Jumlah kecil itu akan menentukan, saudara. Kalau saudara sudah setia dengan jumlah yang kecil, maka kalau saudara diberkati dengan jumlah yang besar, saudara akan setia juga. Mari, saudara. Mari kita belajar setia, dan setia itu sampai pada akhirnya. Ya, kita belajar dari Musa, dan kita akan berdoa bersama-sama lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saya mengucap syukur Bapa buat firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kita berikan kepada kami kekuatan untuk belajar setia, untuk belajar selalu setia di dalam apapun perkara-perkara kita. Langkah demi langkah kita tetap setia mengikuti Tuhan sampai pada detik-detik terakhir kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ibadah kita telah hampir selesai. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang saya percaya bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan, setia melayani Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya saya ingin membacakan berkat yang tertulis dalam firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terima kasih saudara-saudara. Saya percaya berkat firman Tuhan yang telah disampaikan ini menjadi berkat bagi saudara juga. Saya berdoa bagi saudara selama minggu ini, saudara akan terus tetap setia melayani Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih semua sudah menjadi bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Kami percaya saudara sudah menikmati berkat di dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya minggu ini akan menjadi minggu yang terbaik bagi saudara. Yeah, wow, what a great word this morning. Today, it's just God just encouraging us. I believe that even through these difficult times, God is doing some great things in our lives. And just take on board whatever God's saying to you at this time. And He has such a great future, bright future for us and us as a church at C3 Bali. We love you. We're praying for you. Keep praying for us too. Also, if you need help, reach out. Okay, we're here for you. We love you. Have a great week. Bye.